Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kami menyampaikan materi kajian ilmu hadis malam ini, kami akan menyampaikan tentang banyak pertanyaan tentang puasa bulan Rajab. Ini kita sudah masuk bulan. Ibu-ibu puasa nggak, Bu? Iya. Banyak orang bertanya, ya, apakah puasa bulan Rajab itu dianjurkan, disunahkan, dan kalau iya, mana dalilnya? Apa ada hadisnya? Nah, itu seperti itu. Silakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, memang banyak beredar hadis tentang keutamaan puasa bulan Rajab, ya. Perhatikan dulu, ya. Yang beredar di masyarakat itu hadis yang menyebutkan siapa yang berpuasa 1 hari bulan Rajab, dia akan membuka 1 pintu surga. Siapa yang puasa 2 hari pada bulan Rajab, dia juga akan membuka pintu 2 surga. Demikian seterusnya sampai 8 hari, maka dia akan membuka pintu 8 surga, dan dia akan dapat masuk dari pintu mana saja. Nih, ini hadis ini beredar di masyarakat. Barangkali pernah dengar, ibu-ibu? Pernah, ya? Ya. Hadis fadilah atau keutamaan puasa bulan Rajab ini itu kualitasnya, nilainya palsu. Ya, jangan kaget dulu, Bu, ya. Nah, bahkan beberapa ulama ahli hadis papan atas mengatakan tidak ada sebuah hadis yang sahih, dhaif pun juga tidak ada, yang menceritakan, menyebutkan keutamaan puasa bulan Rajab. Tidak ada. Hadis yang dhaif pun nggak ada. Yang ada hadis-hadis palsu. Ya. Baik. Ini kalau dibanding dengan hadis yang sahih, Bu, ya. Salah satu tanda atau gejala-gejala hadis palsu itu terkadang tandanya amalnya sedikit
pahalanya sangat besar sekali. Ya. Bandingkan dengan hadis sahih tentang puasa Ramadan. Hadis sahih tentang puasa Ramadan menyebutkan man shoma ramadhana imanan. Hafal Bu ya? Udah pantas jadi ustazah Ibu. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan syarat karena iman kepada Allah, yang kedua karena mengharapkan pahala, bukan karena kepingin langsing, ya. Kenyataannya bulan puasa malah tambah gembrot. Apa pahalanya yang dijanjikan? Kata Rasulullah, dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Dosa kecil, bukan semua dosa. Dosa-dosa kecil aja diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 1 bulan dengan syarat beriman dan syaratnya mencari ridha Allah. Loh, ini baru 1 hari Rajab langsung dapat kunci 1 surga. Coba, kan luar biasa sekali. Tapi ibu dan bapak-bapak sebentar dulu. Kalau gitu gimana Pak? Puasa bulan Rajab boleh atau tidak? Ya. Ternyata ada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun lalu datang badannya gemuk. Sekarang datang menghadap Nabi, badannya kurus. Rasulullah pangling, tidak mengenali. Kamu siapa? Loh, saya yang tahun lalu datang menghadap Rasulullah. Loh, yang tahun lalu datang? Iya. Panggil. Apa tanya Rasulullah? Siapa yang menyuruh kamu mengadab diri kamu, menyiksa diri kamu, kok jadi kurus seperti itu? Gitu. Ya, itu pertanyaan Rasulullah. Saya puasa terus ya Rasulullah. Ya. Puasa saja seperti puasa Nabi Daud, 1 hari puasa terus. Saya kuat, selama-lamanya kuat. Puasa aja puasa ya tengah bulan, saya masih kuat. Akhirnya Rasulullah terakhir mengatakan, sum ashhurallahil hurum, puasalah kamu pada bulan-bulan suci, bulan-bulan Muharram. Bulan suci itu ada 4 kata Al-Quran. Ya. 1 tahun jumlahnya ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah ada 4 bulan disebut bulan suci. Nah, salah satu yang 4 itu kata Rasulullah adalah bulan Rajab. Itu. Ya. Jadi
berdasarkan hadis ini yang kualitasnya bagus dapat dipakai sebagai dalil, berpuasa pada bulan Rajab itu dianjurkan. Paham Bu ya? Tetapi tidak boleh memakai hadis yang pertama tadi. Itu. Beda sedikit aja itu. Makanya kita beribadah itu harus tahu dalilnya begitu. Ya, sama-sama beribadah, sama-sama berpuasa, tapi kalau dalilnya salah menjadi berbeda hasilnya. Ya. Ini puasa Rajab, apa yang kamu pakai dalilnya? Katanya kalau suatu hari puasa Rajab membuka satu pintu surga, 2 hari 2 pintu, 8 hari 8 pintu. Nah itu kalau itu nggak bener. Itu kamu puasa bulan Rajab, apa dalilnya? Ada hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk berpuasa pada bulan-bulan suci. Bulan Rajab kata Rasulullah termasuk bulan suci. Nah, dapat pahala. Nah, gitu. Jadi tahu bedanya Bu ya? Ada yang puasa bulan Rajab tetapi tidak boleh kalau memakai hadis yang palsu. Ada puasa bulan Rajab dapat pahala kalau memakai hadis yang sahih tadi. Jadi tidak dapat digebyah uyah. Tahu uyah? Iya. Semua garam asin. Ya. Baik, ini mumpung teringat karena banyak yang bertanya pada kami, baik dari jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa maupun di luar Masjid Agung Sunda Kelapa. Ya, itu buku tadi adalah kami telah berjanji pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah sudah kelar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita pada malam ini adalah hadis dan budaya Arab. Ya, hadis dan budaya Arab. Ini perlu sekali dipahami sebab banyak kawan-kawan kita yang tidak dapat membedakan mana itu agama, mana itu budaya. Sehingga apa yang berasal dari Nabi, bahkan apa yang berasal dari negeri Arab, itu dianggap semuanya adalah agama. Itu. Ya. Di masjid-masjid kadang-kadang kalau membunyikan lagu-lagu Umi Kalsum itu tidak ada orang yang protes. Betul Bu? Bahkan ada yang mengatakan kalau mendengarkan lagu nyanyian Umi Kalsum itu mendapat pahala. Ya. Yeah. Padahal kami kebetulan ngalami Bu ya. Setelah kami tinggal di negeri Arab hampir 9 tahun, yang namanya lagu Umi Kulsum itu ya sama dengan dangdutnya Indonesia itu. Bahkan saya pernah kaget pertama kali terkejut. Ada guru Nagom. Tahu Nagom Bu? Ini
Imam kita tahu kalau nagom itu lagu-lagu untuk membaca Al-Quran. Ya. Guru nagom itu membawa kaset. Saya lihat kaset siapa itu? Wardah Al-Jazairiyah. Ada penyanyi Arab dari Aljazair, namanya Wardah. Ya. Saya tanya, untuk apa itu bawa kaset? Diajarkan di mahasiswi itu? Enggak. Untuk apa? Ini diambil nada-nadanya, irama-iramanya untuk membaca Al-Quran. Waduh, saya kaget sudah. Padahal yang namanya Wardah itu, Bu, itu seorang yang fasik, seorang yang pelaku maksiat itu. Itu nyanyiannya dipakai untuk membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Yaitu tadi, apa yang datang dari Arab itu dianggap semuanya agama. Gitu loh. Kok kayak anak kecil aja. Saya dulu ketika menjadi pengasuh pesantren Al-Hamidiyah di Depok sana, mobilnya itu ditulisi ya, Ma'had Al-Hamidiyah Al-Islami, tulisannya tulisan Arab. Ketika saya datang ke keponakan masih kecil, ya, itu bilangnya, "Om, kok mobilnya mobil Al-Quran?" gitu kan. Ya, karena tulisannya itu Arab gitu loh, ya kan? Nah ini mungkin karena sikap yang husnudon, setiap yang dari Arab itu adalah Islam, ya mungkin itu, ya, maka semua yang tulisan Arab itu mesti agama, mesti Quran. Atau mungkin karena kebodohan kita, karena tidak bisa memilahkan, tidak bisa membedakan mana yang agama dan mana yang Arab, ya, itu. Maka menyetel lagu Umi Kulsum di masjid gak ada yang protes. Coba lagu dangdut di masjid diprotes orang. Ya Pak, kira-kira begitu masih kita? Ya. Padahal lagu-lagu Umi Kulsum itu ya sami kalian sama saja dengan lagu dangdut di Indonesia. Nah inilah, ini perlu ada pengetahuan, ya, mana dari Rasulullah itu yang agama, mana yang budaya. Makanya para ulama ahli hukum Islam mengatakan yang namanya sunnah Nabi itu ada 3 saja, 3 unsur. Yang pertama, perbuatan Nabi. Yang kedua, perkataan Nabi. Dan yang ketiga, penetapan Nabi. Sifat-sifat Nabi itu tidak disebut sunnah, meskipun oleh ahli-ahli hadis disebut juga hadis. Mengapa? Karena ahli-ahli hukum Islam tidak menjadikan sifat-sifat Nabi sebagai sumber syariat Islam. Yang menjadi sumber syariat Islam hanya perbuatan, penetapan dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan
sunnah menurut para ahli hukum Islam. Sifat Nabi ini baik sifat yang fisik maupun sifat non fisik, ya. Sifat yang fisik maupun sifat non fisik. Nah, inilah nanti akan masuk pada wilayah budaya. Tahu Bu budaya? Budaya tahu? Istrinya Pak Daya. Budaya itu istrinya Pak Daya. Ada Pak Daya di sini? Ya. Ya. Contoh sifat Nabi. Ya. Sifat fisik misalnya. Apakah itu harus diikuti? Itu sebagai sumber syariat Islam. Menurut para ahli hukum Islam tidak menjadi sumber syariat Islam. Misalnya sifat fisik Nabi. Nanti akan kami berikan. Ini contoh pertama saja. Kulit, warna kulit Rasulullah SAW itu adalah putih kemerah-merahan. Itu kan sifat itu. Sifat fisik Nabi. Apakah kita harus mengikuti seperti itu? Bila perlu tiap hari kita poles, ya, pakai gelepung. Tahu gelepung itu, tepung itu, ya. Pagi-pagi digelepungin kayak mau digoreng, gedang goreng. Nah, ternyata kan tidak. Ya. Ini sifat fisik. Sifat non fisik. Nabi itu suka menyantap sayur labu air. Ya, suka menyantap sayur labu air. Nah, apakah menyantap sayur labu air itu kita mendapat pahala? Nah, sehingga tiap hari kita harus menyantap sayur labu air. Nah, itu sifat itu. Maka menurut para ahli hukum Islam yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sifat itu sifat fisik maupun non fisik, itu tidak termasuk sumber syariat Islam. Ya. Kecuali kalau sifat-sifat itu sudah masuk ke wilayah moralitas. Itu. Moralitas juga sifat juga itu. Tapi sifat fisik, sifat non fisik yang bukan moralitas tidak termasuk wilayah atau tidak termasuk sumber syariat Islam. Baik. Yang berkaitan dengan budaya, pertama kami contohkan bahwa Rasulullah itu rambutnya panjang. Ini ya. Jadi di kalangan bangsa Arab waktu itu ada tradisi orang laki-laki itu rambutnya panjang. Meskipun tidak sepanjang rambut kaum wanita. Pada masa itu ada yang panjangnya sampai bawah daun telinga,
namanya lummah, ya. Ada yang sampai pundak, panjangnya sampai pundak, namanya jummah. Itu dalam hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah itu juga berambut panjang seperti itu. Ada kalanya sampai pundak, ada kalanya sampai telinga. Nah, ternyata tidak ada satupun ulama sepanjang yang saya tahu yang mengatakan kita disunahkan berambut panjang. Dan saya tidak melihat ada ulama yang rambutnya panjang, apakah sampai telinga atau sampai pundak. Kecuali kalau ada ulama seperti itu ulama yang nyeleneh, ya. Atau barangkali nyelenehnya karena itu gunting sudah enggak cerdas sama sekali. Loh, Rasulullah aja gunting masih cerdas kok. Lah kenapa demikian? Sebab memelihara rambut seperti itu bagi laki-laki itu sudah menjadi budaya dan tradisi bangsa Arab pada saat itu. Ini tidak termasuk dalam bagian agama. Jadi jangan kemudian oh kamu rambutnya dipotong pendek, ini menyalahi sunnah Nabi, bid'ah seperti itu. Kenapa? Lawang Nabi rambutnya sampai ke pundak, kamu kok sampai ubun-ubun. Nah, ini perlu kita pahami, itu adalah budaya. Yang namanya budaya itu dapat berubah-ubah. Perubahan itu mungkin karena waktu, mungkin karena lingkungan. Ya. Dulu bangsa Arab punya budaya seperti itu, ternyata sekarang tidak. Ya. Orang Arab sekarang juga rambutnya yang laki-laki pendek. Ya. Kalau perempuan nggak tahu kalau ditutup terus, jangan-jangan gundul dalamnya itu. Ya. Nah itu bukan agama, itu adalah budaya. Tapi ada sebagian saya melihat, ya mungkin yang nyeleneh seperti itu, sehingga dia harus rambutnya panjang. Katanya apa? Nabi rambutnya panjang kok. Saya bilang bagaimana? Kamu kalau mau mengikuti Nabi 100%, jangan cuma rambutnya, makannya juga ikut Nabi. Jangan makan nasi. Iya kan? Kalau mau, ya. Makanya Nabi kenapa ada aja mengatakan Nabi makan dengan 2 jari. Wong makannya roti. Coba kalau makan bakso. Kalau baksonya bisa, tapi kan kalau kuahnya masa pakai tangan 2. Ya. Nabi makan roti tangan 2 bisa. Roti disobek, colekkan ke sambal, makan tangan jari 2 bisa. Ya. Nah ini budaya juga itu. Apa kita harus makan pakai seperti itu? Sayur asem kok dimakan pakai. Nah ini budaya. Contoh nomor 1. Contoh nomor 2. Busana.
Busana itu tadi itu istrinya Pak Sana. Ya. Kok banyak sih bahasa Indonesia yang bubu seperti itu? Ya, ada Bule, istrinya Pak Le. Saya pernah menyampaikan di sini, Islam itu tidak mengamanatkan bentuk pakaian, ya, tidak menentukan bentuk pakaian. Mengapa? Sebab Islam itu agama yang tidak hanya untuk orang-orang Arab. Islam itu adalah internasional, alamiah, tidak mengenal etnis. Sementara pakaian itu adalah budaya-budaya lokal. Beda iklim, beda pakaian. Coba orang yang di pantai dengan yang di pucuk gunung pakaiannya berbeda. Ya kan? Orang Timur Tengah, India yang banyak panas dengan orang yang di Eropa pakaiannya berbeda. Makanya Islam hanya mengamanatkan apa? Kriteria pakaian itu. Kami sudah sebutkan ada 4 kriteria. T4. T pertama, tutup aurat. T kedua, tidak transparan. T ketiga, tidak ketat. T keempat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Kalau T4 ini sudah terpenuhi, ini yang disepakati para ulama, maka bentuknya mau apa saja silahkan, disesuaikan dengan budaya lokal, situasi setempat, dan lain sebagainya, silahkan. Asal T4 terpenuhi, tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Kaum wanita silakan punya inovasi, kreasi pakaian yang model apa, asal 4 ini jangan ditinggal, silakan. Mau pakaian yang model granat muncrat silakan, atau yang bajing luncat. Hah? Memang pada masa Nabi, ya, di sana itu negeri itu lebih banyak udaranya panas. Ini kalau rekonstruksi pakaian zaman Nabi itu dikala tidak pailit, tidak krisis ekonomi, pakaian itu umumnya terdiri dari 2 potong. Yang bawah namanya izar, ya, yang bawah namanya izar. Mungkin kalau izar itu sekarang untuk di Indonesia mungkin namanya sarung, izar, kain. Nah, kemudian bagian atas itu namanya qamis, ya, gamis, ya. Cuma kalau gamis di Indonesia itu lain lagi, pakaian khusus milik kaum ibu. Gamis itu panjang, nah seperti kita punya pakai kira-kira itu. Nah, kemudian dilengkapi lagi dengan aksesoris, ada kopiah. Nah, seperti yang dipakai Pak Imam ini, putih seperti itu. Nah, dilengkapi lagi pakaian kehormatan, sorban.
Sorban itu mungkin dari bahasa Inggris turban. Ya. Itu. Nah, aksesoris lagi lengkapi dengan burdah seperti ini. Ini kadang-kadang kalau musim dingin pas sekali seperti itu. Ah, itu seperti itu. Tapi saya katakan itu busana dan budaya orang Arab. Ya, ini saya pakai karena untuk kedinginan. Ya. Selain Arab mungkin punya pakaian yang model lain. Dulu orang Jawa punya blangkon, orang Madura punya udeng, orang Sunda juga punya blangkon, orang Melayu secara keseluruhan, orang Indonesia, Asia Tenggara punya topi seperti ini, namanya peci, kopiah. Kalau bahasa Cirebon namanya topong. Ada orang Cirebon? Ada. Ya. Nah itu adalah budaya seluruhnya itu. Tapi sebagian orang menganggap harus pakaian seperti pakaian Nabi. Nah, gitu. Kalau enggak seperti pakaian Nabi, ya Islamnya diragukan. Loh, Anda kira yang pakai sorban itu cuma Rasulullah? Abu Jahal juga pakai sorban. Loh, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis riwayat Imam, Rasulullah mengatakan faslu baina imamatina wa imamatil musyrikin al-qalansuwa. Perbedaan antara sorban kita orang-orang Islam dengan sorban orang-orang musyrikin adalah memakai kopiah. Orang Islam pakai kopiah dulu, baru diubel-ubel. Orang musyrik tidak memakai kopiah, langsung kepalanya diubel-ubel. Mengapa orang Islam memakai kopiah dulu? Perlunya kalau sholat sorbannya biar tidak jatuh. Gitu. Jadi yang pakai sorban itu bukan cuma Nabi. Orang-orang musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya pakai sorban. Karena sorban adalah pakaian orang Arab pada saat itu. Saat sekarang di Saudi Arabia nggak ada orang pakai sorban diubel-ubel. Paling sorbannya diginikan aja udah itu. Yang sekarang masih pakai itu orang Sudan. Ya, itu pakaian resmi nasional mereka. Ya, sahaga sudah ada tuh. 2 menit lagi, silakan. Nanti saya kenalkan ini anak kita, Bu, ya. Ya. Orang-orang Hindu Sikh pakai sorban enggak, Pak? Pakai sorban. Ya. Dan ternyata tidak ada satu hadis pun, ya, yang dhaif saja enggak, apalagi yang sahih, yang menyebutkan keutamaan memakai sorban. Enggak ada. Saya tulis dalam buku saya hadis-hadis bermasalah. Punya, Bu? Punya? Kalau punya, enggak punya, minta aja udah saya itu. Ya. Orang tadi juga nggak minta diberi kok. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita baru mendengar azan. Udah kenal, Bu, siapa itu yang azan tuh? Itu anak kita semuanya. Ya.
Itu Ibu, saya sudah sampaikan, kita punya program memberikan beasiswa kepada ya anak-anak dari Papua. Ya. Maka dia yang ada salah satu dari dua mahasiswa yang sudah datang akan belajar di pesantren Darussunnah insyaallah, dan mudah-mudahan di UIN insyaallah selama 4 tahun yang akan datang. Nah, berasal dari kota senja Kaimana. Masih hafal juga dengan lagu. Ya, ada 2 orang, saya persilakan berdiri. Sahaka Nasro namanya. Ya, insyaallah. Pada ibu-ibu coba. Nah, inilah asli dari Papua. Bedanya dengan yang lain, kalau yang muslim bersih, Bu. Satu lagi namanya Muhdar Nasro. Jadi kebetulan satu sepupu dengan dia. Ini baru tiba hari Ahad yang lalu. Jadi alhamdulillah sudah mulai latihan makan nasi uduk. Ya. Dari Kaimana. Ya. Kita juga insya Allah tanggal 13 atau 12 Juli yang datang akan mengirimkan 2 dai ke pedalaman Kaimana. Tidak ada mobil di sana, tidak ada sepeda motor, tidak ada Avanza, tidak ada Kijang. Tapi insya Allah tiap hari bisa makan sate Kijang. Betul. Karena kata Pak Bupati ketika saya diberitahu, Pak, gimana di sini di Jakarta itu Kijang itu masya Allah jadi pajangan di Monas kan gitu kan, bahkan di Bogor tinggal di istana, ya kan, kebun istana itu, di sana dibunuhi orang dimakan. Apa kata Bupati? Di sini itu hama, Pak. Kalau babi datang itu sendirian makan sudah selesai, pakai paling 1 pohon singkong habis. Kijang kalau datang ratusan, itu 1 kebun habis. Nah, kita akan kirim ke sana. Yang pertama namanya Fadlu Rahman. Kita bawa anaknya ke sini, diajak, silakan berdiri. Nah, ini asli dari Betawi. Kalau ibu-ibu pernah lewat di Cipete sana ada jalan Kiai Haji Muhammad Naim. Nah, itu Muhammad Naim itu kakek beliau itu. Oh, gitu ya. Dari BA Betawi asli. Ya, yang kedua adalah Aditya Warman. Ini, saya perkenalkan ini. Ini masih imut-imut. Ya. Nanti sebentar lagi amit-amit. Ini dari Cilincing, Priok asli juga. Masih ada hubungan dengan Mbah Priok. Silakan duduk. Insya Allah tanggal 12 atau 13 berangkat. Minimal 1 tahun di sana. Nah, itulah ibu-ibu yang mengumpulkan dana dakwah dan beasiswa Papua. Itu. Insya Allah setiap tahun kalau dananya cukup akan kirim 2 orang dai di sana dan akan memberikan 2 orang beasiswa untuk belajar di Jakarta setiap tahun insya Allah. Maka kita semuanya berinfak sebanyak-banyaknya dengan tujuan diganti tiket masuk surga insya Allah. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, kembali kepada apa yang kami terangkan, bahwa tidak ada hadis apalagi yang sahih, yang dhaif juga nggak ada, yang menerangkan tentang keutamaan memakai sorban. Ya. Kalau ada ulama-ulama dahulu misalnya memakai sorban itu menjadi tradisi, ya, menjadi memang Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, memakai sorban. Syekh Ahmad As-Surkati Al-Ansari, pendiri Jamiah Al-Irsyad,
juga memakai sorban. Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, juga memakai sorban. Itu tradisi ulama. Maka berdasarkan kaidah fikih, al-adah muhakamah, tradisi dapat dijadikan hukum. Maka memakai sorban pada saat itu menjadi kewajiban ulama, karena tradisi memakai sorban. Sekarang berubah, ya, bawa gitar memakai sorban sekarang itu. Lihat aja di TV itu, ya, ya. Ada lagi yang sorbannya gudinya sak gentong, ya. Kemana-mana harus pakai sorban, sampai kadang-kadang berat bawanya gitu, saking gedenya, ya. Kenapa harus pakai itu katanya? Ya karena pesanan dari dukunnya begitu. Memang Rasulullah memakai sorban, hadisnya sahih. Ketika Rasulullah memasuki Makkah pada pembebasan kota Makkah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa alaihi imamatun sauda. Ya. Rasulullah masuk Makkah pada tahun ke-8 Hijri. Beliau memakai sorban berwarna hitam. Kami katakan kembali, ya karena masalah itu adalah masalah budaya orang Mekah, orang Arab pada saat itu. Dan yang memakai sorban tidak hanya Rasulullah, tapi semua orang memakai sorban. Maka memakai sorban adalah simbol kehormatan, atau sorban adalah pakaian kehormatan orang Arab pada waktu itu. Maka bangsa lain mungkin punya pakaian-pakaian kehormatan. Yang namanya pakaian itu disesuaikan dengan lokal, disesuaikan dengan cuaca, dan disesuaikan dengan postur tubuh. Ya, kalau orangnya cebol-cebol pakai sorban kan bagus sekali, kayak itu sekak gitu kan. Ya. Ada orang bilang, mungkin ibu-ibu kenal ini. Saya pernah waktu kebetulan di Mekah tahun lalu, ada Pak Menteri Agama yang baru ini, ada Kepala RRI Pak Parni Hadi, ada lagi Peragawati Ibu Sanggar Ratih itu ya. Udah saya nerangkan macam-macam. Apa komentar Ibu Ratih? Orang Indonesia itu memang cocoknya memakai kopiah katanya itu. Itu yang menilai perempuan itu. Ya. Yeah. Mohon maaf kalau pakai peci seperti ini katanya nggak pas dengan postur wajah dan kepala orang Indonesia, sehingga kelihatannya malah buntek gitu. Loh, itu yang bilang Ibu Ratih loh. Ya, kalau nggak percaya silakan ya Bu, kelihatan buntek katanya wajahnya itu. Ya, itu Bu Ratih bilang. Jadi kalau pakai yang begini ini, itu malah cocok dengan postur ya dan wajah orang Indonesia. Nah, ini penilaian seorang Peragawati itu kan. Kalau saya kan nggak tahu itu kan. Yang penting dipakai aja kalau saya itu kan. Ya? Bagaimana? Iya. Jadi wajahnya kelihatan bunder gitu akhirnya tuh. Lah orang Arab itu cocok karena dia orangnya jangkung. Kadang-kadang wajahnya lonjong, jadi dengan peci seperti itu nggak ada pengaruh. Kita sudah cebol, pasang itu sehingga kayak bola gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Ada kelebihannya memang, yang putih ini ada kelebihannya. Apa? Itu kalau sudah sedikit keringatan dicuci gitu loh. Kalau ini enggak, kalau udah keringatan buang udah itu, ganti baru lagi. Nah ini seneng, tukang peci seneng.
Laku terus soalnya itu kan. Tapi tukang putih nggak laku-laku kan. Kamu beli 10 tahun kok masih nggak beli-beli lagi itu kan. Nah ini bicara berbudaya ya. Makanya saya termasuk yang tidak pas dengan orang yang sok Arab sentris gitu. Pakaiannya mesti Arab. Tuh. Ya. Mohon maaf, saya itu punya pakaian Arab mungkin ada kalau 1 dusin di rumah itu. Punya 1 dusin itu. Betul. Itu saya pakai kalau saya diundang ke Arab sana. Siapa? Daripada beli tiap ke sana. Kalau di rumah nggak pernah saya pakai. Mau dipakai boleh. Ya. Ya. Sebab pakaian itu yang orang Arab bilang thawb itu, ya thawb itu ya baju itu. Itu memang enak dipakai di sana. Ya. Dipakai itu enak. Karena udaranya panas, pakaiannya itu adem gitu ya. Ya. Itu memang nyaman sekali. Ya. Jadi saya kira betul apa kata para desainer itu ya. Memang pakaian itu mesti disesuaikan dengan iklim suatu tempat, ya. Disesuaikan dengan postur tubuh orang-orangnya dan sebagainya itu. Makanya jangan apa yang dari Arab mesti diikuti ke sini, nemplok semuanya, ya. Ya. Makanya mohon maaf, contoh yang saya tidak setuju ya. Saya itu kalau ke Amerika, ketemu orang-orang Amerika yang Muslim itu pakaiannya pakaian Arab itu. Itu sampai saya tulis di buku saya yang punya Bu, Islam di Amerika itu. Kalau nggak punya ya pinjem lah gitu lah ya. Ya. Baik Amerika yang turunan Afrika, ya, yang turunan India, turunan Pakistan, maupun yang Amerika putih asli. Saya pernah ceramah di University of Arkansas ya tulisannya itu. Yang ceramah di forum mahasiswa gitu, saya lihat dari jauh loh, ada tamu Arab bilang gitu. Pakai baju Arab, pakai sorban, pakai igal lagi Bu, yang itu blongger di bawah atas itu namanya igal itu tali namanya itu. Wah ini saya pikir mungkin apa dia mahasiswa Arab atau bagaimana itu. Dan dari jauh, begitu selesai buka puasa, waktu itu Ramadan gitu, sembahyang maghrib pas di jajar saya, di samping saya, ya. Karena dia pakaian Arab ya. Saya mencoba bahasa Arab, Anta Arabi? No, I am American. Oh. Tapi kenapa sih kau harus berpakaian Arab? Ini yang justru tidak menimbulkan simpati bagi orang-orang yang mau masuk Islam, seolah-olah dia itu harus menjadi Arab gitu loh. Makanya agak lambannya perkembangan dakwah Islam di Amerika karena para pendatang itu tidak membaur dengan warga setempat. Bahkan orang Amerika yang asli masuk Islam akhirnya menjadi Arab gitu loh. Ini beda dengan ketika para dai dari Hadramaut datang ke Indonesia. Bukan hanya berpakaian Indonesia, namanya pun kadang-kadang diindonesiakan. Maka dikenal siapa? Ya Sunan Gunung Jati misalnya. Itu orang Arab. Pangeran Diponegoro, namanya sendiri itu dihilangkan, diindonesiakan,
menjawakan Sunan Kalijogo. Apa tujuannya? Untuk membaur dengan warga setempat gitu. Jadi nggak terpisah. Belakangan kemudian ada yang ya membawa ningratnya ke sini itu. Nah ini dakwah itu seperti itu. Maka Islam itu agama yang internasional, tidak mengenal etnis mana saja. Maka yang diamanatkan hanya kriterianya saja. Terserah modelnya masing-masing, silahkan ya. Pakaian asal tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai lawan jenis, silakan. Mau pakai apa saja silakan. Mau jubray apa namanya, mau celana panjang, mau ya apa saja silakan lah gitu. Tapi bingung ya modelnya itu. Ya. Ini artinya apa? Supaya luwes dengan masing-masing daerah. Jangan begitu menjadi Muslim, topinya dilepas ganti surban Arab gitu. Nah, ya kecuali kalau menjadi warga negara Arab itu lain soal gitu ya. Itu masalah warga negara itu. Tapi kalau orang masih di Amerika, masih di Afrika, ya silakan berpakaian mereka. Asal 4 tadi itu. Nah ini kita harus dapat membedakan mana yang Islam dan mana yang budaya. Baik, marilah kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihhum bid-din wa 'alimu ta'wil. Allahumma faqihhum bid-din wa 'alimu ta'wil. Allahumma faqihhum bid-din wa 'alimu ta'wil. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.